Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita memulai kembali pengajian kita yang mana sudah libur kurang lebih 2 bulan ya. Alhamdulillah, pengajian itu bukan berapa banyak orangnya, bukan berapa banyak makanannya, hidangannya, tapi berapa besar niat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Ada orang hadir di majelis kecil yang hadir cuma 2 orang, tapi karena niatnya yang besar, niatnya yang sungguh-sungguh, syirik ma Allah, jujur bersama Allah, jadi wali. Padahal pengajiannya yang ngaji cuma 2 orang. Ya. Makanya majelis itu bukan bergantung bagaimana gurunya saja, tapi juga majelis bergantung bagaimana niat si murid tersebut. Hati walaupun antum ngaji di ujung berung, antum nonton pakai streaming, tapi antum benar-benar lillahi ta'ala pengen berubah karena Allah, pengen mengambil ilmunya Rasulullah, insya Allah yang dekat kalah sama yang jauh ya. Kam min ba'id qarib ya. Makanya mudah-mudahan kita doakan majelis kita ini ya menjadi keberkahan buat kita semua, dan juga orang-orang yang ngaji diberikan istiqomah. Yang mahal istiqomah ya, yang murah ya istirahat ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbicara ya seputar tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang sangat cinta kepada Allah ya. Setiap kecintaan itu pasti akan diuji oleh yang dicinta ya. Nggak ada cinta yang tidak diuji, apalagi cinta kita kepada Allah ya. Ada salah seorang berkisah dalam sebuah kitab, ada seseorang pengen belajar dengan seorang guru, muhibbin, cinta bener katanya ame guru. Ketika sampai di depan rumah guru, sang guru mengambil batu. Ketika mengambil batu, dilempar itu ke orang yang katanya cinta dengan guru itu. Ketika dilempar, kabur itu. Apa kata nih orang guru tadi? Bagaimana mungkin seorang yang cinta ketika ditimpuk dia malah lari menjauh? Justru seorang yang cinta ketika ditimpuk akan lari mendekat kepada orang yang dicintai itu ya. Nah, itulah hakikat orang yang cinta ya. Maka sama kita dengan murid ya. Ada orang mengaku ya dirinya seorang murid dan saya seorang gurunya, tapi ketika dinasihati murid tersebut, dibilangin, dikasih arahan, dia malah menjauh lari. Itu orang bukan murid sama sekali ya. Jelas ya. Nah, ini Nabiullah Ibrahim enggak ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ya Muhammad ketika Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Ibrahim, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim menyempurnakan semua jawaban dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan sempurna. Ya, enggak ada yang gagal. Nabi Ibrahim tuh ya. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim suatu saat beliau itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ini doa cakep kalau kita pengen punya anak, baca doa ini, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ini doanya Nabiullah Ibrahim ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pada saat itu Nabiullah Ibrahim berusia 86 tahun. Subhanallah ya. Umurnya berapa? 86. Kira-kira kalau 86 di sini kayak siapa ya? Hah?
Saya pandu kali sini. Mana? Ya 6. 6 belum nyampe. 70 mungkin. 86 subhanallah. Ya. Coba antum bayangin, orang sudah umur 86 masih minta sama Allah akan keturunan. Ya. Subhanallah. Maka di dalam ayat lanjutannya dalam surat As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin halimin, dengan seorang anak yang halim, yang lembut, yang sabar tuh ya. Nah ini kata halim, kata ulama itu maknanya lembut, bisa juga maknanya santun ya. Tapi sebagian lagi mengatakan maknanya adalah sabar ya. Di atasnya sabar. Tuh halim. Makanya ada beda antara alim ame halim. Ya, kalau alim yang tahu, ya orang yang sangat tahu alim namanya alim atau alim ya. Tapi kalau halim ini ya orang yang sabar ya. Suatu hari ini anak-anak yang sangat diinginkannya ya, Nabiullah Ibrahim dikisahkan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabiullah Ismail anaknya ya sudah mencapai as-sa'ya. As-sa'ya di sini adalah maknanya udah bisa kerja ya. Udah bisa kerja, as-sa'ya ya. Jadi ketika Nabiullah Ismail udah gede ya, udah as-sa'ya, dalam riwayat dikatakan ya Nabi Ismail umurnya 13 tahun. Ya. Umur berapa? 13 tahun. Kayak siapa di sini anak kelas 1 SMP kali ya. Kalau zaman dulu 1 SMP udah bisa kerja tuh, udah bisa ngarit, udah bisa kerja dan sebagainya tuh zaman dulu. Wakilah ada yang mengatakan ya dalam riwayat yang lain umurnya 7 tahun. Ya. Jadi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 7 tahun. Tuh. Lalu kemudian qala ya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sungguh aku melihat dalam tidurku, anni, bahwasanya aku adbahuka, menyembelihmu ya. Fandur madza tara, maka bagaimanakah pandanganmu wahai anakku. Subhanallah ya. Nih, jadi kisahnya nih, sebelum ngomong begini Nabi Ibrahim mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim melihat bahwasanya dia menyembelih anaknya ya. Ini persis di malam ini. Malam ini nih, malam Tarwiyah, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Maka ketika bangun ya kan, ini kan semua mimpi para nabi kan hak ya. Mimpinya para nabi wahyu tuh, ingat tuh. Jadi kalau nabi sama kita bedanya, kalau kita ngimpi bisa jadi bunga tidur. Kalau nabi ngimpinya wahyu dari Allah. Yang dibingungin Nabi Ibrahim adalah kok wahyunya nyuruh nyembelih anak ya. Maka ketika malam Tarwiyah, ini kayak malam begini, malamnya bermimpi, paginya Nabiullah Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim galau. Nabi Ibrahim gundah. Ini dia ya. Ini menunjukkan bahwa nabi, wali bisa galau. Wali, nabi bisa gelisah, bisa gundah, bisa cemas. Kayak kita sama. Kayak mau bayar kontrakan belum ada duitnya tuh. Udah mana ya, token dah ngedip-ngedip kayak Ultraman mau mati. Ya. Sama, persis sama. Ya, Anda baca dalam kitab Tafsir Bahrul Madid ya. Bisa? Hah? La basa bihi. Cek ya. Dalam kitab Tafsir Bahrul Madid dikatakan ya bahwa
ketika Allah hendak menguji nabinya, nih lihat ya, maka Allah kasih hijab, Allah tutupin, Allah angkat kasyafnya seorang wali, seorang nabi, sehingga ketika dikasih ujian sama Allah, dia gelisah, dia nggak tahu mesti ngapain. Yang dia tahu cuman harus pasrah kepada Allah ya. Makanya Nabi Musa ketika dikejar-kejar Firaun bingung nggak? Bingung. Gelisah nggak? Gelisah. Takut nggak? Takut. Cuman Nabi Musa bertawakal kepada Allah. Tuh bedanya begitu. Kalau dibukain kasabnya Allah, dibukain ilmunya Allah, bisa melihat masa depan, nggak bakal bingung ya. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik Madinah. Difitnah katanya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, melakukan perbuatan zina. Itu berita nyebar di kalangan orang-orang Madinah pada saat itu. Rasul bagaimana? Rasul bingung. Rasul bingung. Rasul nggak tahu bagaimana sebelum turun firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya. Jadi jangan heran kalau hidup kita penuh kebingungan. Jangan kaget kalau hidup kita gelisah. Jangan kaget. Nabi juga gelisah. Nabi juga bingung. Cuman tadi ketika mereka melaksanakan apa yang mesti mereka laksanakan, ya mereka bertawakal sama Allah, menyerahkan urusan pada Allah, selesai daripada ujian itu dikembalikan lagi sama Allah. Ya. Jelas ya. Jadi kalau kita lagi diuji sama Allah, yang tadinya pintar banget jadi tolol. Ya. Dia pinter banget nih jadi tolol. Kenapa? Lagi diuji ya Allah. Yang tadinya hebat banget jadi lemah. Namanya ujian ya. Jelas paham? Nah ini Nabiullah Ibrahim sama. Di malam tuh bermimpi anaknya disembelih. Nabi Ibrahim tahu itu wahyu. Cuman bagaimana nih? Masa anak kesayangan aneh yang udah aneh engen-engenin selama bertahun-tahun, sampai nikah lagi dengan Siti Hajar tuh. Luar biasa pengorbanan bini. Coba bini ente nanti mau nggak dikawinin di madu gara-gara nggak punya anak? Ayo coba. Ente punya bini kagak kawin, kagak beranak gitu. Ente minta izin gitu, yang aku mau nikah lagi dah buat punya anak. Mau nggak bini ente? Belum tentu mau. Iya gak? Itu nikah lagi sama Siti Hajar, punya anak Nabiullah Ismail, anak yang dipengen-pengenin. Disuruh apa? Sembelih. Subhanallah ya. Lantas pada hari tersebut beliau bingung. Nah sehingga dinamakan tarwiyah. Kalimat rawa yurawi tarwiyatan. Tarwiyatan. Mana tarwiyah adalah ya merenung. Hari merenung. Tuh. Bahkan dalam kitab tafsir disebutkan Nabiullah Ibrahim merenung dari pagi sampai sore sampai malam. Sampai sore, sepanjang hari merenung aja. Ini apa maknanya itu ya? Jelas. Lalu kemudian di malam yang kedua, malam Arafah, mimpi lagi yang kedua. Mimpi lagi. Di malam yang kedua mimpi yang sama. Bahwasanya beliau menyembelih anaknya. Barulah beliau sadar dan barulah beliau tahu bahwa ini benar perintah Allah, nggak salah lagi. Aneh disuruh nyembelih anak aneh. Wahina idin ya'rif. Ketika itu beliau tahu, sehingga dinamakan ya Arafah ya'rifu Arafah. Hari itu dinamakan hari Arafah. Kenapa? Nabiullah Ibrahim sudah tahu maksud mimpinya apa gitu. Ya. Sampai malamnya, malam Idnya, ngimpi lagi 3 kali ngimpi. 3 kali ngimpi. Ngimpinya sama tuh ya. Sehingga kalau kata guru-guru saya, kalau ente ngimpi sampai 3 kali berturut-turut, nah baru cari takwilnya gitu. Kalau ngimpi sekali belum, ngimpi sekali belum ya. Ente mau cari silakan, cuman umumnya belum, apalagi kita yang mana tidurnya nggak baca doa, tidurnya nggak lagi wudhu, tidurnya nggak sesuai dengan sunnah tuh ya. Nah, sehingga abis ngimpi Nabiullah Ibrahim ngajak anaknya itu ya.
diajak jalan. Ketika diajak jalan, nah dikatakan ya terjadinya penyembelihan itu di batu yang ada di Mina katanya. Ya. Di batu yang ada di Mina. Tuh. Sehingga Nabiullah Ibrahim bertanya, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Kalimatnya ya bunayya. Inni ara fil manam, sungguh aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu? Nah iya. Kalau kita nih sebagai anaknya, kita jadi Nabiullah Ismail nih, kira-kira gimana Jan? Kata Bang Aris nih, Jan, Bapak pengen nyembelih Ojan. Kira-kira Ojan bagaimana? Mau nggak Bapak sembelih? Gimana Jan? Ya jangan deh Pak, Pajila. Tidak kawin Pak, Ojan belum kawin Pak. Masa abah tega Ojan belum merasakan indahnya dunia? Ya salah. Sallallahu Muhammad. Apa jawabannya Nabiullah Ismail? Subhanallah. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Masya Allah. Ya. Satajiduni insyaallah. Ya. Minas sabirin, maka insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar tuh. Bener gak? Sabar gak? Kenapa sabar? Karena dikabarin nama Allah. Ya tadi fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabarkan kepadanya bahwa kami akan menganugerahi anak yang sabar tuh. Sabar, masya Allah. Mana ada anak kayak Nabiullah Ismail zaman sekarang ya? Gitu. Minta handphone Pak, nggak enak teman-teman pada punya WA, kita nggak ada masuk grup Pak, beliin apa HP, nggak ada duit, beli, gitu, ngambek pulang seminggu pulang nongkrong di rumah Azmi nginep, ya, akhirnya kenyataan, ya, tuh, lihat tuh bagaimana Nabiullah Ismail, contoh beliau nih, tuh, dari mana ini seorang anak yang sabar, dari mana munculnya? Ya, munculnya dari bapak yang sabar. Ya, nggak mungkin anaknya sesoleh Nabi Ismail kalau bapaknya nggak sesoleh Nabi Ibrahim. Apapun disuruh dikerjakan sama Nabi Ibrahim, apaan aja. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian anak 3 kali. Yang pertama, beliau belum punya anak sampai tua. Tuh ujian anak yang pertama. Kita kalau kita nikah nih, pengennya apa habis nikah? Punya anak dong. Ini bertahun-tahun gak punya anak, berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Ujian pertama, ujian gak punya anak. Yang kedua, ketika punya anak, baru banget punya anak lahir, disuruh ditinggal di Mekah. Ya, masih kecil Nabi Ismail disuruh sama Allah ditinggal di Mekah. Ditanya sama istrinya Siti Hajar, wahai suamiku, Allahu ya'murukum, apakah Allah yang nyuruh engkau naruh saya di tempat tandus seperti ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam, Allah yang nyuruh. Idan kalau begitu Allah gak bakal sia-siain aku, kata ibunya tuh. Ibunya Nabiullah Ismail. Benar ternyata. Ketika Nabiullah Ismail ditinggal sama orang tuanya, sama ibunya, Nabi Ibrahim yang saat itu sangat-sangat pengen bersama anak kesayangan yang ditunggu-tunggu kan, ditinggal karena Allah. Sabar gak? Sekarang saya bayangin yang punya anak tunjuk tangan sih, udah punya anak. Bagaimana seandainya kalau ente punya anak lahir hari pertama udah tinggal 2 tahun berpisah dari anak, sedih gak? Ya Allah, kalau saban hari kita video call tuh, video call abis nangis kayak gitu ya. Kalau jauh tuh ya. Enggak, Nabi Ibrahim enggak, tinggal karena Allah. Sedih nggak? Sedih. Ya. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim diuji sama Allah ketika anaknya sudah besar, disembelih tuh. Ini 3 ujian nih sama anak, masya Allah. Yang kita belum tentu sanggup, tanduk ya. Belum tentu sanggup kita, ini ujian luar biasa. Tuh. Jelas? Nah, ketika Nabiullah Ismail sudah pasrah, sudah menyerahkan urusannya, tuh. Falamma aslama, tatkala keduanya sudah pasrah, aslama. Kalimatnya aslama. Islam, aslama yuslimu
Islam. Jadi Islam itu kata dasarnya dari kata aslama yang maknanya pasrah. Makanya kalau orang sudah masuk Islam, maka dia harus pasrah apa yang disuruh Allah. Ketika udah pasrah, bapaknya pasrah ami Allah, anaknya pasrah ami Allah, watallahu lil jabin, diletakkanlah itu Nabi Ismail di atas sebuah batu yang mana letaknya ini kata ulama tafsir itu menghadap ayahnya. Jadi rebaan begini. Ente bisa bayangin ya. Ente punya anak disembelih, muka anak ente ngadap ente begitu. Kira-kira gimana tuh? Sedih nggak? Ini Nabi Ibrahim nggak tahu loh ya, nggak tahu skenario Allah. Kalau tahu mah enak, tenang aja, gue potong terjadi kambing. Tahu nggak Nabi Ibrahim? Nggak tahu sama sekali. Allah nggak kasih tahu, Allah tutup kasyafnya Nabi Ibrahim. Beliau nggak tahu akan terjadi apa setelah beliau potong itu. Itu sedihnya, masya Allah. Nih saya cerita begini karena saya udah ngalamin kemarin tuh ya. Anak saya Allah udah pengen meninggal itu. Udah pasrah, udah dah, la haula wala quwata illa billah tuh. Akhirnya tuh ketika pengen disembelih, nah dalam riwayat yang lain dikatakan itu ngadepnya nggak ke atas tapi ngadepnya ke bawah. Jadi posisinya ditengkurebin. Kata ulama, kata Abdullah bin Abbas, agar ini Nabiullah Ibrahim itu kuat ya itu. Itu ada keterangan dalam kitab tafsir seperti itu. Ada yang mengatakan dipotongnya dari bawah, ya, dari leher. Ada yang mengatakan dipotongnya dari mana? Dari punuk. Ya. Ketika dipotong, Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tuh, kalimat ini nih yang dijadikan bacaan sunnah kalau kita mau menyembelih hewan. Nabi Ibrahim baca itu, Bismillah, dengan nama Allah, Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan waruya annahu lamma dzabahu, ketika disembelih itu qala Jibril Allahu Akbar. Malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar. Faqala dzabih, Nabiullah Ismail mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabiullah Ibrahim berkata Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu ucapan siapa? Ucapan mereka bertiga. Nah, malaikat Jibril, Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim itu ya. Nah, ketika pengen dipotong, tiba-tiba wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Tiba-tiba muncul suara, ya Ibrahim, engkau sudah melaksanakan apa yang kau lihat dalam mimpimu. Tuh. Ya. Tiba-tiba setelah terdengar suara itu, digantilah itu Nabiullah Ismail dengan seekor kambing. Nah, dalam riwayat kambingnya tulis kambing domba besar berwarna putih bertanduk tuh. Ya. Ada yang mengatakan ini kambing adalah kambing yang dijadikan ya sesembahan dulu oleh anaknya Nabi Adam. Jadi anaknya Nabi Adam kan dua tuh, Qabil sama siapa? Habil ya. Qabil sama Nabil, nggak ada Nabil ya, nggak ngaji dia di jalan. Qabil sama Habil ya. Qabil anaknya Nabi Adam ngasih sayur mayur. Kalau Habil yang soleh ngasihnya hewan ternak. Nah ini ada yang mengatakan ketika diambil sami Allah, disimpan di sorga sami Allah. Dan di sorga itu kambing digembalakan. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, digantilah kambing Habil yang tadinya di mana? Di sorga tuh ya. Nah jadi kambing yang diganti oleh Allah adalah apa tuh? Kambing domba warna putih tuh. Bahkan dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir ya, itu palanya domba itu ditempel, digantungin di Ka'bah. Digantung di Ka'bah. Dan itu ada terus dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman
Enjit-enjitnya Rasulullah sampai zaman kakeknya Nabi, sampai zaman Rasulullah, itu pala domba masih ada. Itu ya. Tergantung di mana? Di Ka'bah. Dalam riwayat dikatakan, ya, innaha sa'alat Utsman lima da'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, inni kuntu ra'aitu qarnail kabshi hina dakhaltul bait. Sungguh aku ngeliat tuh ada pala kambing domba ketika aku masuk ke Baitullah. Fanasitu an amurok an tukhammirahuma. Aku lupa. Aku pengen nyuruh engkau nutupin tuh pala kambing itu. Tuh, jadi disuruh tutup gitu. Di palanya ada, cuman disuruh apa? Disuruh tutupin, jangan diablakin begitu. Itu. Karena itu kambing bukan sembarang kambing, dari mana? Dari surga. Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil bait syai'un yushghilul musalli, karena kagak sepantasnya di Baitullah itu ada sesuatu benda yang gangguin orang sholat. Orang sholat nih lihat ada pala domba gitu kan, keganggu ya. Ahum. Nah, itu dikatakan bahkan wa kadzaru ya an Ibnu Abbas anna ra'sal kabsyi, bahwasanya pala kambing itu lam yazal mu'allaqan, itu senantiasa ada inda mizabil Ka'bah qad yabistu, bahkan sampai-sampai itu kepalanya sampai kering tuh ya, dan baru nggak adanya tuh pas kejadian Ka'bah kebakaran, udah nggak ada tuh kepalanya. Nah, dari kejadian itu bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim memang nabi yang luar biasa tuh. Pantes kata Allah dalam Al-Qur'an, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh kami memilih sungguh kami memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa giliran Nabi Adam sendirian, giliran Nabi Ibrahim pakai keluarga? Karena memang teladan keluarga itu adalah keluarga Nabi Ibrahim. Bapaknya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh-soleh, cucunya soleh. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, Nabi Yusuf pernah berkata, Nabi Yusuf itu adalah as-soleh ibn soleh ibn soleh ibn soleh. Nabi Yusuf orang soleh, anaknya orang soleh. Siapa ya? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Itu as-soleh ibn soleh ibn soleh ibn soleh itu. Ya. Ini namanya silsilah zahabiyah, rantai emas. Itu ya. Sehingga ulama menyimpulkan Nabi Ibrahim itu udah berkorban 3. Yang pertama berkorban badannya. Ini Nabi Ibrahim udah pernah berkorban badannya. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, cuman bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, pasrah, badannya dikorbanin. Yang kedua, Nabi Ibrahim sudah berkorban istrinya tinggal. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim sudah berkorban anaknya. Ada nggak di antara kita yang udah berkorban kayak korbannya Nabi Ibrahim? Hah? Badan kita kali gitu ya, lagi sakit ya, tahu-tahu ngaji gitu ya, belum kayaknya ya. Aja nggak ada WA gitu, guru kayaknya libur dulu, badan ngerentek banget nih kayaknya. Barusan ada yang nanya tuh ya, tentang masalah cinta ya. Kata Babe Aldo, cinta itu belum orang disebut cinta sebelum orang itu dianggap gila gitu. Saya bilang benar. Orang tuh kalau cinta itu kadang udah nggak pakai otak udah. Jangan ada refleks. Ente ngelihat temen ente dipukulin namanya Ambon, ente mikir-mikir mau mukulin Ambon. Kenapa? Takut kalau dipukulin gua mati lagi. Tapi kalau yang dipukul orang tua ente, ibu ente, otak ente udah nggak main udah. Ya, ente nggak lihat tuh Ambon segede apa, ente samperin, ente gaplokin tuh, bener gak? Saya pernah tuh dulu. Saya kalau namanya orang tawuran biasa aja, anak Sodom tawuran biasa. Bapak saya ketimpuk belakangnya, kayak batu gede. Itu anak sekolah 25 orang saya samperin. Saya pengen ajak ribut, pengen gampar-gamparin semua. Kenapa itu tuh? Udah nggak main otak udah. Kalau orang yang dicintai udah disakitin,
Udah nggak main otak lagi. Sekarang saya mau tanya, 1 orang lawan 25 menang mana? Ya menang 25, kecuali saya Wong Fei Hung gitu kan. Sama Jackie Chan gitu. Itu bulan puasa kejadian itu. Wah, kesel banget kita. Ya. Sama kayak Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Habib Mundir ketika sakit. Ya, Habib Mundir punya HP banyak. Ada HP buat umum, ada HP buat Habib Umar, ada HP buat emaknya. Jadi kalau Habib Umar nelpon, HP-nya khusus. Suatu hari beliau lagi di bius, lagi di infus. Habib Umar nelpon nih. Ketika nelpon nggak panjang kalam, beliau cabut biusnya semua, beliau turun dari kasur, beliau duduk, beliau Assalamualaikum ya Sayyidi. Masya Allah. Ada gak orang yang begitu? Lagi naik mobil di jalan tol, Habib Umar nelpon, berhenti, buka mobil langsung, lompat, langsung bawa Assalamualaikum ya Sayyidi. Udah nggak ada otaknya dah, akal udah nggak main udah, yang ada refleksnya tuh. Ya. Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang sakit koma, datang kekasihnya Mbah Falak, Kiai Falak Bogor, datang jengukin beliau, tahu-tahu bangun. Subhanallah. Kiai Falak pulang ke rumah, Habib Ali koma lagi. Ya, itu yang namanya cinta tuh ya. Nah begini Nabi Ibrahim cintanya sama Allah. Ya, udah nggak pakai mikir banyak udah. Ketika pengen disuruh nyembelih, udah nyembelih. Tuh. Ya. Cuman kembali lagi tadi tuh ya. Itulah ujian tuh. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim sudah diuji sama Allah, sudah bermacam-macam ujiannya, barulah beliau diangkat menjadi Khalilullah. Apa maknanya? Kekasih Allah. Sampai Allah katakan hadza lahuwal balaul mubin. Itulah bala yang benar-benar nyata. Ujian yang benar-benar nyata. Antum bayangin kita kalau diuji receh-receh mah sering kan buyang, karena ujian juga. Mau ngaji hujan, gerimis gitu kan. Kayaknya mah ya libur kayaknya gitu. Itu mah receh, masih ini anak, Masya Allah. Ya, anak tabrakan, mending yang nabrak bukan kita. Nabi Ibrahim nyembelih loh. Ente punya anak ya ketabrakan meninggal, sedih gak? Lagi mana anak itu yang nyembelih tuh, ente yang punya anak pasti ngebayangin kan? Gimana kira-kira Lus? Hah? Waduh, luar biasa. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail dengan kambing yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan itu buat orang selanjutnya. Kenapa? Kalau seandainya Nabi Ismail nggak digantiin kambing, mungkin sampai sekarang yang namanya korban itu harus anak yang disembelih. Untung diganti sama Allah. Kalau nggak diganti, ujang nih dah kena dulu anak pertama, Kang Unang nih. Waduh dagingnya banyak lagi nih yang begini-begini nih. Jangan dikorbanin, pahalanya gede. Pandu tuh. Dimas nih tuh kan tuh. Ya. Insya Allah masyarakat girang nih kayaknya nih, dagingnya banyak nih. Wassalamun ala Ibrahim. Keselamatan buat Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang muhsin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Nah tuh ya. Nah jadilah begitulah yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Bohong orang cinta kagak pernah berkorban. Bohong orang cinta nggak pernah memberi. Ya. Kalau ada orang ngaku cinta, pasti yang dipikirannya apa yang pengen aneh kasih sama yang dicintai. Dia nggak peduli dah. Mungkin aneh nggak bisa ngasih yang besar, aneh ngasih yang kecil. Tuh. Ada seseorang cinta banget dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang miskin, cinta dengan beliau. Yang dipikirannya pengen nyenengin beliau, itulah orang yang cinta. Dibelilah sebuah beras semampu dia, sebisa dia. Dimasak tuh beras jadi bubur. Ketika jadi bubur, Rapi pengen dikasih, dihalangin sama khodimnya, nggak boleh.
Tapi subhanallah kasyaf nih, Syekh Bakar bin Salim keluar, diambil, dimakan di depan itu. Girang hati orang yang memberi tadi itu, cinta begitu. Enggak pandang dah. Aneh cuman bisa nih bubur satu piring, itulah tanda cinta. Ya. Jelas? Ya. Jadi para ulama-ulama dulu begitu. Ada orang pengen ngasih Rasulullah, pengen ngasih makanan ke Rasulullah. Ada nyeman anggur, cuman anggurnya nggak enak, dikasih ke Rasulullah, Rasul makan karena asam, Rasul senyum, akhlak tuh. Ya. Makan lagi, senyum lagi. Sahabat sebelahnya ngiri, ya ke Rasul makan diri-diri nggak bagi-bagi. Sampai pulang orang miskin itu dengan hati girang karena semua anggurnya dihabiskan Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kau nggak ngebagi-bagi kita ya Rasul? Biasanya kau bagi. Apa kata Rasulullah? Saya takut wajahmu yang nggak enak menyakiti perasaan orang yang bagi tadi itu. Ya. Makanya tadi kalau kita benar cinta sama Allah, ya cinta sama Rasulullah, takutlah kita nggak berkorban di tahun ini. Ya. Saya sudah katakan kemarin, yang nggak bisa korban sapi, korban kambing, yang nggak bisa kambing, korban ayam dah. Ya. Punya duit berapa? Cepet beli ayam hidup, potong sendiri di hari raya. Jangan bawa ke mustakfirin, jangan. Ya. Ayam bawa ke mustakfir. Ente potong gulirannya, ente bagiin orang miskin yang ente kenal tuh. Bukti kita cinta, ya. Maka saya heran sama orang sekarang. Udah dikasih solusi, dikasih kambing nggak bisa, udah ayam, kagak motong juga ayam. Kefal. Ya. Bagaimana ente mau dikatakan muhibbin, cinta sama Allah, cinta Rasulullah? Udah dikasih keringanan nih ayam, nggak motong. Ya, yang motong ayam besok. Hah? Motong. Ya, apalagi santri itu. Kita bisa kuat beli rokok sebungkus 20.000. Ayam berapa sih? Harganya berapa ayam hidup di? 100.000 ada. Libur 5 hari. Oh iya. Tuh, libur nggak ngerokok 20.000, kelar kan? 5 kali. Dapat beli ayam potong hari H tuh. Ya. Jelas paham ya? Inilah ya, orang kalau cinta itu pasti ada pengorbanannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan segala niat baik kita, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga buat semua para jamaah yang ngaji, semoga Allah berikan istiqamah, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan taufik dan hidayah. Doa ma taufik wal hidayah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, wakhtim lana bil khair, waj'alna wa dhurriyyatina min ahsani ahlil khair. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb